Selamat datang dalam ClickFit Kimia Rumah Belajar Daniel. Kali ini materi kimia yang akan kita bahas adalah sel elektrokimia. Dan lebih khusus, kita akan membahas sel volta. Sel elektrokimia merupakan rangkaian sel atau alat yang berhubungan dengan listrik dan reaksi kimia, di mana sel elektrokimia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan rangkaian sel yang mengubah reaksi kimia spontan menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah rangkaian sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi kimia. Berikutnya, kita akan membahas sel volta secara khusus. Pernahkah kalian melihat alat-alat seperti berikut? Bagaimana alat-alat tersebut bisa menghasilkan listrik? Aki dan baterai termasuk contoh dari sel volta. Nah, sekarang mari kita lihat komponen atau skema yang harus dimiliki oleh suatu sel volta sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Yang pertama adalah zat elektrolit. Dalam hal ini misalnya larutan seng nitrat dan larutan tembaga nitrat. Berikutnya adalah dua buah elektroda. Kali ini digunakan elektroda Zn dan Cu. Elektroda terdiri dari katoda dan anoda yang memiliki beda potensial. Dalam sel volta, katoda bermuatan positif, sedangkan anoda bermuatan negatif. Klik untuk mengingatnya adalah kepan volt. Katoda positif, anoda negatif, dan sel volta. Elektroda berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Katoda tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Klik untuk mengingatnya adalah CRAO. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan logam sebagai katoda atau anoda? Mari kita lihat deret volta atau deret potensial reduksi berikut ini. Nilai potensial reduksi standar dari logam-logam berikut merupakan nilai potensial reduksi relatif dibandingkan dengan elektroda hidrogen, sehingga hidrogen diberi nilai 0. Logam sebelah kiri diberi nilai negatif dan logam-logam sebelah kanan diberikan nilai positif. Untuk memudahkan mengingat urutan deret volta, perhatikan klik berikut ini. Lihat kalau Bayu sering cari Nana, mungkin alasannya minta air. Jangan-jangan cari perhatian si dia. Cowok ini senang perburuan hati. Sebab biarpun culun, hangat agak perhatian au. Semakin ke kiri, nilai N0 atau potensial reduksi semakin negatif. Hal ini menunjukkan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi atau disebut reduktor kuat. Sedangkan semakin kanan, nilai N0 semakin positif, menunjukkan semakin mudah mengalami reaksi reduksi atau disebut oksidator kuat. Kita lihat kembali contoh elektroda yang digunakan dalam rangkaian sel volta berikut, logam Zn dan logam Cu. Dalam deret volta, terlihat posisi logam Zn sebelah kiri dari logam Cu, sehingga Zn lebih mudah mengalami oksidasi, maka bertindak sebagai anoda atau kutub negatif. Sedangkan Cu lebih mudah mengalami reduksi sehingga bertindak sebagai katoda atau kutub positif. Adapun reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut adalah anoda oksidasi. Logam Zn menjadi ion Zn2+. Katoda reduksi. Ion Cu2+ menjadi Cu.
sehingga reaksi selnya adalah. Adapun arah elektron selalu dari anoda ke katoda. Komponen berikutnya adalah jembatan garam yang berfungsi untuk menstabilkan muatan. Selanjutnya, penulisan diagram sel atau notasi sel. Biasa dituliskan spesi yang mengalami oksidasi terlebih dahulu, baru kemudian spesi yang mengalami reduksi. Maka, diagram sel untuk contoh sel Volta tersebut adalah sebelah kiri adalah spesi oksidasi dan kanan adalah spesi reduksi. Berikutnya menentukan potensial sel atau listrik yang dihasilkan dihitung dengan rumus berikut ini. Potensial sel sama dengan potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Maka untuk contoh sel Volta berikut, misalkan diketahui potensial reduksi Cu adalah positif 0,34, sedangkan Zn negatif 0,76, maka Cu akan mengalami reduksi karena memiliki N0 lebih besar, sedangkan Zn mengalami oksidasi, sehingga nilai potensial selnya adalah 1,1 volt. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui potensial elektroda Ni, Zn, Fe2+ adalah sebagai berikut. Pada keadaan standar, pernyataan yang benar adalah. Sebelum menjawabnya, kita harus tahu urutan potensial reduksi dari elektroda yang digunakan, dilihat dari nilai potensial reduksinya. Ingat bahwa urutan potensial reduksi dari kiri ke kanan semakin besar nilainya. Sehingga Zn dengan nilai potensial reduksi paling kecil berada paling kiri diikuti Ni dan Fe2+. Semakin kiri semakin bersifat reduktor atau mudah mengalami oksidasi. Karena Zn lebih kiri dari Ni, maka pernyataan 1 betul. Spesi sebelah kiri karena bersifat reduktor, maka dapat mereduksi spesi sebelah kanan. Sehingga pernyataan 3 juga betul. Spesi sebelah kanan dapat mengoksidasi sebelah kiri, maka pernyataan 2 salah. Begitu juga pernyataan 4 salah karena posisi Ni sebelah kanan Zn. Jadi jawabannya B, 1 dan 3. Soal selanjutnya, dengan menggunakan potensial berikut ini, maka diagram sel galvaninya adalah. Kita ingat kembali bahwa semakin besar nilai E0, maka semakin mudah suatu logam untuk mengalami reaksi reduksi. Sehingga spesi Cr akan mengalami reduksi, sedangkan Zn mengalami oksidasi. Kita ingat juga bahwa penulisan diagram sel, spesi yang mengalami oksidasi ditulis sebelah kiri, sedangkan spesi yang mengalami reduksi ditulis sebelah kanan. Jadi, sebelah kiri harus menuliskan Zn menjadi Zn2+, dan sebelah kanan, ion bikromat menjadi ion Cr3+, dengan tambahan elektroda Pt. Jadi, jawabannya adalah D. Sekian dulu ClickFit materi kimia mengenai sel Volta. Semoga bisa berguna dan membantu dalam mempelajari kimia. Sampai berjumpa dalam ClickFit Kimia Rumah Belajar Daniel selanjutnya. Salam Yes I Can.